Bukan. Oh, Bapak pihak kedua. Iya. Oh, gitu. Kita udah terakhir kesini itu tahun 2018 itu. Pernah kesini. Oke. Kalau ini saya memang ini untuk sertifikatnya ya Pak. Iya betul. Untuk sertifikatnya memang sampai dengan sekarang masih diproses oleh developer. Belum ada di BTN Pak, masih proses. Mungkin kalau saya dalam hal ini dibikinkan klaim aja Pak, nanti kita teruskan kalau itu. Tapi ini udah 19 tahun loh Pak total Pak. Kan perjanjian kredit itu kan akad 15 tahun. Plus Ya, dari 2018 ya, sampai udah sekarang lama, itu betul. 4 tahun. Masa Dan segitu lamanya belum selesai? gini Pak, emang Bapak akadnya tahun 2007, jangka waktunya 10 tahun ya. Iya, Udah lewat nih, udah lama Pak. udah lama. 2017 ya Pak. Iya. Nah sekarang 2022, mau 2023 kan, udah 5 tahun, udah lama memang. Memang ini setahu saya developernya juga dalam tanda kutip agak nakal Pak. Lalu kenapa kalau kayak gitu kenapa akadnya dulu dilakukan Pak? Kalau Gini. sertifikatnya itu nggak jelas gitu. Gini Pak, kalau ditanya itu sih memang artinya di perjanjian mereka sudah menyetujui semua. Kebanyakan memang di tengah jalan yang seperti ini. Tapi dalam hal ini memang ini masalah waktu. BTN juga sekarang tidak tinggal diam kok Pak. Cuma artinya sedang berproses. Cuma pastinya memang sih saya akui Bapak pasti lama. Tapi ini sedang berproses sih Pak. Jadi semua yang bermasalah ini sedang dilakukan tindak lanjutnya oleh Bank BTN. Tindak lanjutnya seperti apa Pak dari BTN? Ada tim-timnya Pak. Jadi kalau kayak gini, makanya ini dasarnya dari klaim saja. Nanti kita teruskan. Kalau ditanya posisi sekarang tindak lanjutnya gimana, yang jelas BTN melakukan tindak lanjut itu. Cuman kalau detailnya, nah ini dasarnya klaim kita teruskan nanti Pak. Karena sama sekali nggak ada konfirmasi sama sekali ke pihak Pak Revianti pun dari BTN tuh nggak ada sama sekali gitu kan. Jadi kita tahunya dari mana gitu BTN bekerja dengan baik gitu. Sedangkan ini jelas-jelas cacat prosedur kan, kayak gini kan cacat hukum, akad-akad yang dilakukan gitu kan. Itu jelas banget. Apalagi dulu itu sampai dioper-oper. Masa nasabah yang disuruh cari developernya, sedangkan kita akad kita dengan BTN gitu kan. Akad kita itu murni dengan BTN, kenapa nasabah yang disuruh dioper-oper gitu, disuruh cari, suruh bantu, nggak bisa kan kayak gitu. Ya, gini aja Pak. Memang ini Bapak pihak kedua. Takutnya gini Pak, Pak Revianto bisa dihubungi nggak? Bisa. Saya mau kesini pun kalau sekarang gitu apa sertifikatnya ada, dia bisa dihubungi. Oh, Bapak beli ini tapi udah lewat notaris? Ada, lewat notaris. Oh, sudah lewat notaris ya. Ada AJB ada surat kuasa untuk pengambilan sertifikat Ya, itu tapi ada. Iya, Bapak benar beli ini harus Revianto harus selalu bisa dihubungi Pak. Bisa. Justru Ya, itu Pak. Ini permasalahan sertifikat ini. Saya takut berlarut-larut karena apa? Kita nggak pernah tahu Pak orang itu punya umur apa enggak. Kalau sampai dia tahu-tahu dia nggak ada, terus surat-surat ini belum selesai, itu gimana ayo? Gini Pak, kalau bicara itu tadi yang misalnya si debitur itu meninggal selama ini selesai, artinya kalau bicara itunya sih ya. Tapi sertifikatnya kan sampai sekarang nggak ada Pak. Ya, kalau bicara itu iya. Tapi kalau Bapak yang tanyakan tadi masalah debitur misalnya sudah meninggal, selesai nggak ada masalah. Artinya tetap diberikan ke yang berwenang. Tetap kita nggak selama itu sertifikat ada dan memang ini pada akhirnya sertifikat kalau ditanya jadi. Cuma memang permasalahannya masalah waktu dan memang ini lama. Itu tidak kita pungkiri Pak, betul. Tapi kalau memang sertifikat sampai nggak jadi, tidak juga jadi. Tapi posisinya memang lama dan ini saat ini BTN juga lagi gencar untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Dasarnya apa? Bapak bisa lakukan berbagai cara sih sebenarnya, termasuk Bapak klaim ke sini, ya. Terus
Pak siapa Mas? Heri saya. Pak Heri. Pak Heri bisa kalau memang ini menyangkut haknya bisa lewat surat termasuk ke yang punya otoritas tentang ini OJK. Nggak masalah, memang ini haknya dan memang udah lama. Bila perlu Pak Reviantonya ajukan surat ke OJK. Biasanya kalau memang ditanggapi sama OJK itu nanti otomatis semuanya ditekan. Ya, dan memang ini sudah sangat lama. Itu kalau yang menurut saya yang paling bahasa kitanya nendang seperti itu Pak. OJK itu susah Pak bertindak sama saya juga pernah punya pengalaman itu. Gini Pak, ini saya sering melihat kalau ditangkapin oleh OJK larinya ke Bank BTN dan Bank BTN larinya langsung ke direksi dan itu biasanya selesai Pak. Yang penting ini menyangkut hak saya, tidak menghalangi, memang artinya tidak posisi saya membela atau enggak, tidak, memang ini haknya dan memang ini sudah sangat lama, harusnya secara bicara haknya harus dikasih gitu. Bicara ininya siapa kan ditunjuk ininya developer memang, tapi BTN juga artinya tidak tinggal diam. Itu tadi saya bilang bahwa ini sedang dalam proses penyelesaian. Nah, kalau dikatakan sertifikat tidak jadi, tidak juga. Selama ini yang KPR BTN orang beli lewat KPR BTN sertifikat itu jadi. Memang permasalahannya di waktu itu Pak. Itu sih kira-kira yang saya ini kan paling kira-kira gitu. Iya, kalau saya sih murni melihatnya ini sebenarnya cacat Pak, cacat hukum gitu. Sertifikat nggak siap, tapi kenapa akad gitu? Seperti ini memang. Kenapa harus dilakukan akad gitu? Kalau emang karena kan kalaupun debitur aja sampai bermasalah terlambat bayar, yang eksekusi pun BTN loh. Iya. BTN bertanggung jawab penuh, mereka kasih bunga, mereka apa, kita bayar full ke BTN, tapi udah selesai. Ya, makanya gini Pak, saya sih lebih ya istilahnya karena kalau memang seperti ini nanti maaf nih biasanya nggak ketemu. Yang saya sampaikan bahwa ini poin-poinnya seperti ini, seperti apa pengajukan klaim, terus bikin surat ke OJK, bila perlu ke kantor pusat juga boleh Pak, ke BTN kantor pusat. Kenapa yang menyebut hak dan memang ini posisi saya juga tidak ini udah sangat lama kok. Bila perlu ini ada developernya juga ada Pak. Kalau memang istilahnya. Bapak tahu developernya? Developernya ada. Developernya apa namanya? Developer kalau di sini tercantum Aneka Selera Jaya. Ya. Tapi ini grupnya Alamanda. Aneka Selera Jaya di mana kantornya Pak? Kantornya kalau ketemu orangnya di Permata Hijau, daerah Permata Hijau. Itu saya udah kesana tuh nggak ada loh Pak. Alamatnya ada nih kalau ini, tapi pernah ditemuin Pak? Ada Pak? Alamatnya ada. Mana alamatnya? Nih boleh. Boleh kertas Pak. Karena saya sama sekali nggak ngelihat pergerakan sama sekali dari BTN Pak. Ini kan udah lama banget gitu. Jadi kayak terakhir itu kan dari di depan itu kan kita udah tektok karena ini kan. Sekarang udah nyampe sini, itu pun nggak ada progres sama sekali. Jadi ngapain gitu? Bukan ada progres. Yang memang saat ini kita lagi melakukan memang kayak memang banyak permasalahan seperti ini Pak. Jadi istilahnya pastinya bertahap Pak, enggak sekaligus apa yang Bapak inginkan, langsung bisa jadi, enggak juga. Sekarang gini Pak, jadi kan saya mau pelajari ini itu nggak baru sebentar ini ya Pak. Ya. Jadi saya tahu persis itu di perumahan Alamanda ini, dari seluruh klaster itu yang bermasalah kebetulan ya segaris itu Pak, segaris ini, segaris blok W ini. Nah, kenapa yang ujung itu blok W? Yang ujung itu dia sertifikatnya keluar setelah pakai pengacara gitu. Kenapa harus perlu seperti itu gitu Pak? Itu kan pengacara bukan biaya kecil gitu Pak kalau buat orang-orang kayak gitu. Kenapa kita harus disulitkan seperti itu? Padahal harusnya kan baik-baik aja gitu. Harusnya mendingan gak usah akad sekali ya, jadi gak perlu ada transaksi kalau emang cacat kayak gini gitu. Sekali lagi kalau itu kan di awalnya sih memang kan semua dipenuhi oleh dia.
permasalahannya memang terjadi setelah di perjalanan istilahnya, pada waktu di saat perjalanan seperti ini. Tapi posisi memang BTN juga punya istilahnya tanggung jawab BTN juga, BTN tidak diam Pak, tapi ini perlu butuh bukti, butuh waktu pastinya. Enggak, ya memang lama, saya aku ini memang sudah lama butuh waktu, tapi kita butuh limit juga Pak, kita butuh kepastian gitu. ini. Kalau Bapak, Kita nunggu itu udah 4 tahun tanpa dikasih kepastian gitu. Sekarang saya datang sini cuman disuruh itu sama juga Pak jawabannya sama 4 tahun lalu. ya memang kalau jawabannya itu pastinya ke situ. Kalau pasti jawaban secara detailnya memang kalau bicara ini pastinya ke Depok Pak, pastinya itu Pak. Jadi dalam hal ini kalau Ya pasti kita nggak mau ngejar-ngejar developer karena urusan saya itu murni sama BTN. ya kalau ini Jangan oper-oper kita malah ke developer. Jangankan saya, pihak BTN aja, pihak BTN nih BUMN loh Pak, BUMN nggak sanggup Pak cuma ngadepin developer kecil. gini, bukan developer ini, BTN istilahnya pasti penyelesaian ini ada, bukan sanggup nggak sanggup. Kalau dikatakan sanggup ya sanggup, tapi kan ini penyelesaiannya butuh waktu Pak. Intinya sih itu sih kalau saya bicara itu ya. Di satu sisi Bapak keinginan pengen cepat, di sisi lain kita lagi penyelesaian. Nah, dan kita nggak bisa Sekarang kalau saya tanya progres penyelesaiannya tuh sertifikat udah ada sampai mana kayak? Prosesnya itu udah sampai mana, di BPN kah apa di manakah gitu. di developer. Developernya itu apanya Pak, apanya dari pihak developer tuh apanya? Berarti kan pihak BTN harusnya tahu dong progresnya itu sampai mana di pihak Ini, developer Pak, gitu Pak. saya jelaskan bahwa posisi BTN kalau bicara ketentuan yang sebenarnya, semua sertifikat itu yang ngurus developer sampai jadi atas nama Pak Revianto sampai jadi. Jadi sampai segitunya BTN artinya kalau bicara secara tegasnya nggak mau tahu. Yuk urus sertifikat sampai jadi atas nama konsumen. Artinya kalau sampai sekarang belum jadi, bicara ini urusan dia. Tapi BTN kontrol nih, ngawasin tetap. Berarti kan kontrol kan harusnya tahu Pak progresnya itu harusnya tahu karena kan BTN kan sebagai kontrol kan di Sekarang situ. gini Pak, kalau ditanya kontrolnya di dia, yang ngurus dia, terus kita tanya sampai sedetail-detail itu, BTN nggak bisa jawab Pak. Saya ditanya itu sampai kapan nggak bisa jawab. Cuman itu tadi dasarnya Bapak kalau mau mengajukan ini kan ajukan klaim saja, kita nanti teruskan ke developernya biar jawabannya dari developer. Bukan Nah, pertanyaan. itu kan lempar batu Pak. Kalau bicara itunya, memang ini seperti itu Pak. Jadi Bapak yang menanyakan ini kita teruskan ke sana dan kita tanyakan ke dia. Bukan kita menjawab Pak ini sampai di sini. Maaf, Bapak tanya itu tidak ada urusannya kebaikan sampai di situ itu. Ini urusan developer. Oke, jadi mana bentuk komplainnya mana? Surat komplainnya itu seperti apa? Bapak fotokopi aja ini, nanti kita teruskan ke developernya. Fotokopi apa? Fotokopi pelunasan, terus KTP Bapak. Nah di sini kan Pak Revianto. Nggak apa-apa nanti kita teruskan. Tinggal di sini. Ya, nanti kita teruskan ke developer. Kapan saya bisa dapat kabar lagi? Kalau ini saya di sini saya teruskan ke unit terkait. Nanti Jadi saya tahu dari mana gitu. Komplainnya udah sampai mana tuh saya tahu dari mana gitu. kita paling membatas, saya sudah serahkan ke unit terkait Pak, paling gitu. Saya berarti bisa hubungi ke unit terkaitnya. Kayak memastikan kalau benar BTN udah menyampaikan komplain. Ya, nanti saya tanyakan ke sana. Sudah dikirim apa belum? Kalau memang misalnya masih ada ini juga, Bapak nanti bisa pertemukan dengan dianya. Oke, kalau gitu Kira-kira begitu. pertemukan langsung aja gitu Iya, ya. iya. Oke, biar Langsung kita aja, tahu Pak. gitu. Itu Iya. komplain udah sampai mana gitu. Ya, nanti itu kita Saya jadwalkan. punya bayangan Pak. Kalau Gitu Pak. Nanti kita jadwalkan. Kalau memang Bapak memang mau ini sampai di mana saya tugas saya di sini meneruskan sampai, tapi secara detail saya pasti ditanya kapan-kapannya nggak bisa. Cuma saya menjembatani untuk menanyakan ke unit terkait. Iya Pak, ini mah jelas-jelas akad batil Pak kalau kayak gitu. Gitu.
Mau sampai kapan kayak gitu akan batil? Pertanggungjawabannya kemana? Betah kerja begitu. fotokopian Ada kalau gambar KTP Bapak di fotokopi. KTP Agus. Nanti saya daftar, ya saya tulis. Lunasan Iya, ini perlu. KTP ya. Perlu kakak enggak ya? Berapa Pak? Kakak perlu nggak? Ya sebelum ini sudah KTP sama ini yang dulu Pak. Oh ini pernah 3 sertifikat aja kan ya? Sertifikat aja Pak. Ya. Ini jerih payah puluhan tahun Pak. Saya heran tuh kenapa bisa kayak gitu gitu. Bisa juga coba takutnya gini developer Harusnya sih pasti tetap saya akan. bisa juga takut masalahnya memang ada di Pak Feriantonya. Kenapa Pak Ferianto? Ini kadang terjadi seperti ini, dibeli oleh pihak kedua. Developer itu pasti ngubungin Pak Ferianto susah atau apa. Enggak. Pak Ferianto tuh always on time. Saya itu selalu berhubungan. Iya, saya sih lebih coba gini. Takutnya dari developer kadang-kadang kan sekarang ketentuannya developer minta dia mau memproses itu kadang-kadang dari BPN udah ketentuannya minta BPJS Pak Ferianto. Itu minta BPJS. Jadi untuk proses itu tadi yang saya bilang bahwa yang memproses ini developer. Nah dia ingin memproses itu, cuma datanya belum lengkap. Nah dan itu harus Ya itu kan harus disampaikan kan. Tapi kan ini nggak ada sama sekali. Kalau ada kayak gitu mah enak dong. Kita juga bisa komunikatif gitu. Betul, Tapi ini betul. kan sama sekali nggak ada. Makanya itu kita perlu itu tadi sebenarnya kalau kondisi begini bukan berarti saya tahunya BTN, menurut saya keliru. Semua dalam hal ini harus Ya, ikut berperan aktif semua Pak. Jadi tidak bisa saya tahunya BTN. Nggak keliru Pak. Emang tanggung jawab BTN. Saya ini ya, jadi biar nyambung. Posisi yang ngurus sertifikat sampai jadi itu tadi logikanya. Yang ngurus itu bukan BTN, yang ngurus itu developer. Nah, artinya apa? Kalau memang developer belum jadi, semua BTN harus ini. Memang BTN ngawasin itu. Tapi posisi debitur juga hak. Kalau orang punya haknya, di satu sisi pengen cepet-cepet, ya wajar ke sono. Memang haknya kan nggak masalah. Jadi bukan di ininya ke BTN semua. Itu menurut saya keliru kalau menurut saya. Kalau di satu sisi pengen cepat, tapi ininya ngejar ke BTN. BTN juga Tetap prioritas utamanya kita harus ngejar BTN Pak. Kenapa kita jadi ke situ? Karena kita akadnya semua dilakukannya di BTN. Namanya BTN, kita aja sampai nggak tahu kita developer itu siapa. Dari developer nganternya ke BTN, kok kenapa kita disuruh ke sono lagi? jadi gini, posisi seperti itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Cuma kan pengen cepat, nggak apa-apa. Ya, Saya itu pengen dasarnya- cepat, oke gini, pengen cepat. Iya. Sekarang kan kita nih udah berusaha berperan aktif nih, udah memberikan gini. Tapi kan buktinya ya Pak, buktinya ya. Saya pengen cepat. Nomor kayak terakhir itu yang terakhir kesini aja. Saya alamat developer itu nggak dikasih tahu, nyari sendiri itu nggak ketemu, ya kan? Terus katanya nanti kami kabari, 4 tahun nggak dikabarin. Jadi apa yang bisa dipertanggungjawabkan gitu? Ya, Terus harus gimana? Bantu partisipasi aktifnya gimana? Sedangkan BTN sendiri saya nggak melihat aktifnya di mana gitu. nih kalau ini alamatnya coba boleh dicatat, Saya dalam boleh dicatat. Nih, alamatnya. Kalau ini Pak Klaster Alamanda, temu kalau ini yang tahu biasa PIC-nya PIC-nya Pak siapa? Eka Alas. PIC Pak Eka Alas. Eka Alas. Alamatnya di Beletsa Shopping Arkadi. Alamat PT ini Pak ya. Eka Alas di sini, ada di sini. Karena dari debitur itu harus ke sana dan ketemu. Ini alamat apa?
alamat developernya. Alamat developernya Ya. di Dan mana? Pak Eka Alas tinggalnya di sini. Maksudnya bukan tinggalnya, tempat kantornya di sini. Dan debitur Eka Alas ini nama siapa? nama PIC-nya. PIC dari legal Cluster Alamanda. Legal Cluster Alamanda. Oke. Di Beletsa Shopping Arcade. Bele Beletsa Shopping Arcade. Lantai 3. Dekat Sekolah Musik Heritage. Arcade lantai 3. Ya, Lantai 3. dekat Sekolah Musik Heritage. Daerah Permata Hijau. Daerah BSD Perbatasan Jakarta Barat. Sekolah musik Heritage. Daerah Permata Hijau, perbatasan BSD Jakarta Barat. Nomor teleponnya kalau nomor teleponnya itu muter-muter, enak makan mendingan didatangi. Nah ini alamatnya di sini. Nah itu pernah didatangi ke sana dan ketemu. Sebenarnya kuncinya memang kita pasti bantu ke sana juga, tapi si debitur atau konsumen datang ke sana minta surat keterangan kapan sertifikatnya jadi, dan ini sudah sangat lama. Saya sudah ke BTN, di BTN belum ada, dan yang menjadi istilahnya yang ngurusnya kan situ gitu, biaya-biaya ditanggung oleh developer. Jadi tetap kapan jadinya surat keterangan itu, jadi menerangkan dia menerbitkan surat keterangan yang menerangkan atas nama Ferianto ini sertifikat sedang diurus di mana dan akan jadi kira-kira setahun lagi, 2 tahun lagi, atau 6 bulan lagi gitu. Dia yang menjawab itu. ya pasti Kak. Ya kalau kita sih pasti akan menempuh berbagai cara Pak. Ya. Berbagai cara pasti kita tempuh. Dari sini kita Dari sini maupun ke media maupun kemana, pasti kita tempuh biar kelar gitu. Apapun caranya mau lebih kita, enak juga, kalau perlu gugat sekalian gitu, mau gugat Itu. kedua-duanya kita Nah, gugat ke makanya BTN ataupun ke itu kita gugat sekalian betul, gitu. itu betul Pak. Dari istilahnya mohon maaf nih, daripada kita istilahnya, saya juga kan sebatas punya yang terbatas, kewenangan terbatas, daripada istilahnya kita maaf nih bisa panjang lebar seperti ini. Bapak mendingan itu tadi, kalau gugat sekalian aja gugat. Jadi nggak ini deh, memang ini haknya udah lama, udah 5 tahun lebih loh, termasuk ya lama. Memang banyak seperti ini juga ada, tapi memang ini harus istilahnya memang harus segera diselesaikan. Intinya kan gitu. Dari BTN juga kan kita tetap Iya, ya pasti, ya iyalah. Saya lucu banget, ini kan pasti bukan saya doang Pak, ini pasti ratusan bahkan mungkin ribuan. Itu bodoh sekali kalau kata saya itu. itu ada seperti itu. Cuma memang ini permasalahan kalau Ini bicara KTP-nya. Oke. Berapa puluh tahun nanganin BTR KPR kayak gini. Saya tadi di depan itu banyak banget itu Pak. Apa nggak kasihan itu Pak, dikasih akad batil kayak gitu? BTN pasti tahu itu. Kalau yang Bapak sampaikan batil, tapi kalau bicara faktanya memang sertifikat jadi. Memang kita juga di satu sisi ada memang hasilnya kelemahannya memang posisinya terutama yang subsidi ya. Ini punya Pak Ferianto kan masuk kategorinya yang saya belum jelaskan ya, yang tadi subsidi. Memang subsidi banyak seperti ini, dan yang saya yang biasa ini kan bahwa yang subsidi memang tidak bisa diburu-buru ya. Terlepas dari memang ini lama ini memang posisi Mendingan diinfokan di awal, sertifikatnya lama, subsidi sertifikatnya lama nggak jelas. ini posisi sertifikat. jadi gini Pak, yang posisi akad yang dulu nih, bukan yang sekarang, posisi akad yang baru. Yang dulu terkait dengan kebijakan. Jadi ini kompleks permasalahannya, terkait dengan kebijakan, ketentuan bahwa dulu itu akad kredit belum
pecah sudah boleh akad kredit. Itu ketentuannya di ketentuannya. Kalau sekarang yang sudah yang mau akad kredit, sertifikat harus sudah pecah. Itu perbedaannya. Makanya kenapa pasti ya istilahnya pasti terjadi permasalahan seperti itu. Itu termasuk di dalamnya. Jadi kondisinya seperti itu. Cuman BTN saat ini kan yang bermasalah begini sedang kita istilahnya proses penyelesaian juga. Iya, BTN Dan itu membutuhkan harusnya punya waktu. kekuatan, Pak. BTN itu bukannya kekuatan, Pak, harusnya, Pak. BTN itu punya negara, Pak. BUMN. Iya. Harusnya punya kekuatan menghadapi developer gitu. Sekuat apa developer sama BTN? Iya. Harusnya. Makanya Mereka punya tindakan hukum harusnya. Kalau emang misalnya developer, kata bapak tahu itu nakal gitu kan, harusnya dari pihak BTN itu nge-push dong. Kan harusnya mereka punya kekuatan loh, Pak. BUMN loh. hal itu iya. Tapi itu terkait dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Artinya bahasanya kita mau mereka kita jerat, ketentuan payung hukumnya yang dulu-dulu itu tidak ada. Itu kalau bicara BUMN ini jelas kita ini juga. Kalau dikatakan kita bisa menyelesaikan, bisa selesai, rata-rata selesai. Ya, gimana negara nggak bangkrut kayak gini BUMN-nya? Gitu. Makanya kalau memang bicara ini biasanya bicara waktu sih gitu. Ini saya data aja dulu nggak apa-apa. Biasanya nanti saya lanjutkan karena memang udah lama ini. Pantes semua BUMN rugi kerja begitu. Uang nasabah juga pasti udah diputer kemana-mana kan, ya, itu udah. Sedangkan kewajibannya nggak ada selesai. Dibeli oleh Agus Susanto ya. Ya, Nomor HP-nya berapa? Ya, nomor berapa ya? 0821 Ya. 2226 2226 1784. 1784 821 2-nya 3 kali 61784. Ya, benar. Bloknya apa Pak? Blok W18 nomor 9. W. Iya, Oke. W18 nomor 9. Karang Satria bukan ya? iya. Ini dia ruko sendiri ya, Pak? Apanya Pak? Beleza Oh. Shopping Arcade ini. Iya di gedung itu dekat sekolah. Di situ sih kalau saya ditanyain ke sana belum pernah ke sana. Oh iya. Cuman kalau dari Dep itu pernah pokoknya nemuin ini memang ada di situ. BTN aja nggak tahu persis, perasaan aja enggak. Gimana mau kelar? Jadi gini Pak, kita juga artinya BTN memang ini Cuma janji-janji surga ini, Pak, namanya, Pak. kalau ditanya itunya kita kan ada informasi itu, tapi kan nggak semua segini banyaknya kita harus tahu semua secara detail itu, enggak. Ya sekarang apa nggak lucu, Pak? Ya. BTN aja dapat kantor ini dari nasabah. Berarti gimana mereka mau follow up itu sendiri, sedangkan mereka aja nggak tahu alamatnya, kok ini udah tahu dari nasabah? Iya, bukan. Kita punya datanya juga kan, tapi ada yang sudah pindah atau apa. Jadi jangan istilahnya dikira saya, maaf walaupun saya duduk di sini tahu semua. Sedetail-detail itu saya harus tahu, nggak mungkin saya juga punya keterbatasan, dan memang di institusi di Bank BTN juga kan ada bagian, ada kewenangannya masing-masing. Makanya secara ini saya hanya menjelaskan
bahwa ini sertifikat belum ada, Ya. sudah sampai di mana saya jelaskan. Tapi kalau detail-detailnya kapan jadinya, posisinya ada sertifikat di mana, pasti saya nggak bisa jawab. Oke, sekarang gini Pak ya, Gitu. gini. Ya, Tadi Bapak bilang kita sama-sama peran aktif gitu kan. ya, Saya akan melakukan peran aktif Betul. datang ke sini gitu Betul. kan. Terus nanti dari pihak BTN itu akan dari dasar ini saya teruskan. Akan Dan teruskan unit terkait teruskan ke developer. diteruskan ke developer. Ya, Oke, berarti saya setelah udah ke sana saya bisa sini lagi ya Pak. boleh. Apa BTN menghubungi dari sini dengan telepon, ada nomor telepon kira? Enggak, jadi kita ini sebatas ini saya teruskan nanti kalau memang posisinya masih mandek juga, mungkin nanti dari pihak Bapak nanti saya ini kan pertemukan karena memang udah lama. Ini pertemukan unit terkaitnya yang sumbernya. Paling begitu. Nanti dijadwalkan. Karena memang ini udah sangat lama. Oke, saya biar tahu dulu itu kantornya ya Pak. Saya mau tahu dari pihak developer itu apa yang terjadi di sana Kantornya gitu. ada dua. Yang setahu saya kantor yang sering diketemui Pak Eka Alas di sini yang tadi saya sebutkan. Iya. Tapi secara umumnya ada di gedung Tomang Tol juga. Gedung apa? Tomang Tol. Tomang Tol. Boleh kalau mau dicatat lagi Siapa silakan. ya? Ntar satu lepas. Gedung Tomang Tol di mana Pak? Di daerah dekat sama di sini mau Taman Anggrek ya kalau nggak salah. Ini catat aja dulu boleh nanti di ini. Gedung Tomang Tol Swalayan lantai 2 Gedung Tomang Tol Swalayan Swalayan lantai 2 Jalan Arjuna Pak Jalan Arjuna nomor 1 nomor 1 Tanjung Duren Selatan Jakarta Barat. Nomor teleponnya 021 569 bentar nomor teleponnya berapa? 569 Ulang 08 021 021 569 569 42 42 191. 191. Ya. Kita perlu nomor di sini nggak? Hah? Nomor telepon sini perlu tahu nggak kita? Udah. Biar kan untuk bertanya sampai di mana gitu. Nggak ada aneh pakai mesin semua di sini Pak. Hmm. Pas tangan lah orang-orang begini. Benda 10 bulan sudah Pak saya kira. Ini yang lain udah diambil ya? Tinggal sertifikat aja kan? Iya, tinggal sertifikat aja. AJD segala macam udah semua. Ini bilangnya satu-satu kan. Ya. Ini kan Pak. Ya, kasih. Oke.